Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 9. eh, dalam video ini untuk memenuhi tugas MPO. Di sini dengan kelompok 9 ada Eralda, ada Arlin, ada Esra, ada Yoga, dan saya, Arteza Kayasa, dengan mengevaluasi sebuah case B. Langsung aja. Di pembahasan latar belakang masalah ini dalam case B tersebut, jadi si Pak Santoso yang telah bekerja di perusahaan Printly selama 11 tahun, dan di tahun ke-11 ini Pak Santoso meminta kepada perusahaan untuk menaikkan gajinya. Nah, perusahaan tersebut itu memenuhi keinginan tersebut. Dengan gaji yang telah naik, perekonomian Pak Santoso telah dibantu. Tapi Pak Santoso mengalami kecelakaan yang membuat pergelangan kaki Pak Santoso patah, sehingga membutuhkan waktu pemulihan 5 bulan. Menurut dokter, setelah 3 minggu, kemudian Pak Santoso memutuskan untuk kembali bekerja, yang namun karenanya tidak seperti sebelumnya, kinerjanya tidak seperti sebelumnya dikarenakan luka yang dialami, yang Fadlan selaku supervisor di perusahaan tersebut memindahkan posisinya menjadi depan meja dengan memberikan pekerjaan. Tetapi banyak barang yang tidak terkirim dengan tepat. Fadlan selaku supervisor perusahaan, banyak sekali karyawan yang mengeluh dikarenakan harus kerja ekstra yang harus mereka lakukan dengan melakukan 2 kali pekerjaan Santoso dengan setengah gajinya Santoso. Fadlan bertanya-tanya apakah dia bisa menyarankan agar Santoso dipindah tugaskan, namun Fadlan tidak optimis dengan memindah tugaskan Santoso. Hasil diskusi. Next. Oke, hasil diskusi. Pertanyaan yang pertama itu, peraturan hukum apa yang berlaku untuk situasi ini? Peraturan hukum yang sesuai dalam situasi ini, situasi yang dialami oleh Santoso, cocok pada hukum yang terdapat di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengenai ketenagakerjaan di Indonesia. Jika dilihat dari seperti yang sudah dipaparkan di slide sebelumnya, masalah itu pada pasal 67 ayat 1 yang berbunyi yang mempekerjakan wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan kecacatannya. Sesuai dengan hukum tersebut, maka sebagai supervisor tidak boleh dengan asal tidak boleh asal memutuskan untuk memecat Santoso yang kita ketahui bahwa Santoso sudah bekerja lama berapa lama di perusahaan itu. Jadi supervisor agar tidak memecatnya, maka diberikan solusi yaitu dengan cara memindahkan Pak Santoso ke divisi yang lain agar tidak merugikan perusahaan tersebut dan Pak Santoso juga mendapatkan gaji yang sesuai dengan divisi yang sudah dipindahkan. Jika suatu saat misal Santoso sudah pulih dengan keadaan tersebut, maka bisa kembali ke divisi sebelumnya jika sudah pulih seperti semula. Pertanyaan yang kedua, apakah supervisor Santoso dapat memecat Santoso secara tegas? Menurut kami, berdasarkan studi kasus di atas atau studi kasus sebelumnya, permasalahan tersebut Santoso mengalami cedera patah tulang di bagian kakinya, sehingga dalam melakukan pekerjaannya di tempat ia bekerja sangat sulit. Contohnya seperti pengantaran barang yang tidak tepat waktu, sehingga dilihat dari masalah tersebut, maka kinerja dari Pak Santoso sangat berkurang, tidak seperti biasanya. Jika dilihat dari peraturan yang seperti yang ada di poin pertama,
itu bisa saja memecat Santoso secara legal, tetapi harus disertai dengan alasan-alasan yang kuat dan ada peraturan yang dilanggar oleh Santoso. Tetapi jika Santoso dipecat secara legal tanpa ada alasan tertentu atau atau penyebab khusus, maka itu tidak boleh dilakukan. Jadi jika masalah Santoso hanya mengalami cedera di bagian lebih baik Santoso dialihkan ke divisi yang lain, yang dimana divisi pekerjaannya itu tidak memiliki Pak Santoso dan divisi tempat bekerja yang dia dipindahkan itu cocok dalam keadaannya saat ini. Maka suatu saat kinerja Santoso itu tidak semakin berkurang, maka keputusan terakhir yaitu harus memecat Pak Santoso. Oke. Slide selanjutnya ditunjukkan oleh teman saya bernama Arli. Pertanyaan ketiga dengan pertanyaan, haruskah supervisor mencoba memberhentikan Santoso? Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, menurut hasil diskusi kami bersama, supervisor tidak harus memberhentikan Santoso karena berhubung Santoso sudah bekerja dengan loyal dengan kurun waktu yang cukup lama yaitu 11 tahun. Supervisor seharusnya memberikan pekerjaan di bagian lain yang tidak membutuhkan banyak tenaga karena berhubungan dengan kondisi fisik Santo yang sedang kurang baik dan tidak mendukung. Dan seiring berjalannya waktu, kondisi fisik Santoso akan membaik dan kembali ke divisi ekspedisi. Seorang supervisor juga harus bisa menerima keluhan dan masukan dari karyawannya serta memberikan solusi juga. Jika Santoso belum bisa pekerjaannya yang tidak baik dan tidak bisa langsung diberhentikan begitu saja. Apabila Santoso masih melakukan kinerja yang buruk, maka supervisor dapat menerbitkan surat peringatan berikutnya yang mengenai pemberhentian kerja. Dan setelah itu jika Santoso dalam akhir-akhir setelah mendapat surat masih melakukan pelanggaran atau melakukan pekerja yang tidak produktif atau pekerjaan yang buruk, supervisor dapat melakukan PHK. Oke, selanjutnya ke Mas Yoga. Ya, pertanyaan selanjutnya, pilihan macam apa yang dimiliki Supervisor Santoso untuk menangani masalah ini? Apa yang harus dilakukan Supervisor Santoso? Seperti hasil diskusi kami, jadi menurut kami, jika kami sebagai Supervisor Santoso, apabila ada masalah seperti ini, pilihan yang akan kami lakukan yaitu kami akan memberikan opsi pilihan, yaitu yang pertama kami akan mempertanyakannya dahulu kepada Santoso. Jadi kami akan memberikan dua opsi pilihan. Yang pertama kita akan mempertanyakannya kepada Santoso, apakah saudara Santoso masih mampu dalam bekerja yang berat seperti sebelumnya, sebelum si Santoso itu mengalami kecelakaan di luar pekerjaan. Jadi jika jawaban Santoso dia merasa masih mampu, maka kita akan mempertimbangkannya dan kita akan memberikan keringanan kepada Santoso agar pekerjaannya dilakukan dengan lebih baik lagi nantinya. Tetapi apabila si Santoso bekerja tidak sesuai dengan apa yang dijanjikannya, maka kita akan memberikan opsi yang kedua, yaitu kita akan menurunkan jabatan si Santoso. Ya, apa yang Santoso mampu dipekerjakan, walaupun
gajinya lebih sedikit dari pekerjaan sebelumnya atau jabatan sebelumnya. Tetapi jika si Santoso tidak mampu, maka kami akan mempertimbangkannya dengan tegas, yaitu dengan cara PHK. Sebenarnya pertanyaan nomor 4 ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan nomor 3 tadi. Ya, terima kasih. Oke. Kesimpulan saran bisa dipecahkan sama Mbak Eralda. Oke, jadi kesimpulan dari semua pembahasan yang telah kita lakukan tadi, menurut kami kesimpulannya dapat ditarik sebagai Pak Santoso mengalami kecelakaan yang menyebabkan cedera pada tulang pada kakinya dan Pak Santoso dipindahkan ke bagian atau divisi yang sesuai dengan kondisinya sekarang. Jadi supervisor tidak dapat memecat Pak Santoso begitu saja, dikarenakan ada peraturan yang melindungi karyawan cacat seperti Pak Santoso. Dan supervisor dapat mengeluarkan atau mem-PHK seorang karyawan jika kinerja dari suatu karyawan menurun dan memiliki alasan yang jelas. Terakhir, saran perusahaan sebaiknya tidak memecat karyawannya dengan alasan kecelakaan fisik yang dimiliki atau dialami oleh karyawan, karena menurut pasal 67 ayat 1 yang berbunyi pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya dan memberikan atau memindah tugaskan pekerjaan di depan meja dibandingkan harus pergi ke lapangan. Mungkin sekian dari kelompok kami untuk tugas MPO dari case B ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.